Basang-basa ang dagit, aba'y damang-dama sa'king kalam ng punong-puno ng pananabik at ng kabalalim. Sa'king bawat paghinga nakatitig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Hahagkanan, di ka bibitawan, wala na akong mahihiling pa. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at kumpara, araw-araw kong dala-dala pa po ritong panalangin ko'y makasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may gawa, apelido ko'y maging iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa'kin at hinawakan mo ako't aking di na pigilang maluhan ng mayakap na ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Dwiyati. Saya Bagus Satria. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan tentang fungsi organel sel pada hewan. Fungsi dari membran itu adalah membantu transformasi, yang kedua melindungi DNA, dan yang terakhir adalah memfasilitasi proses genetik. Yang disebut adalah sudah bahan dan sudah tidak digunakan, rusak atau sudah tidak terpakai lagi. Golgi berfungsi untuk memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid yang berada di retikulum endoplasma. Fungsi dari nukleus adalah mengontrol aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau yang biasa kita kenal dengan DNA. 6. Mitokondria berfungsi sebagai pusat energi sel, menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Endoplasma kasar terlibat dalam sintesis dan pemprosesan protein berkat ribosom yang menempel pada permukaan. Fungsi dari sitoplasma adalah sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion, gula, dan protein. Fungsi dari sentrol adalah pembelahan sel dan penggandaan sel. Penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.